Mu Chen berdiri di salah satu ujung balok merah sementara Anran, yang memiliki ekspresi dingin berada di sisi lainnya. Adegan ini langsung membungkam seisi aula dan banyak orang memiliki tatapan aneh. Mu Chen sebenarnya telah dicocokkan dengan yang terkuat di antara para senior. Di samping, saudara keluarga si mencibir seakan mereka telah melihat sesuatu yang beruntung. Pada saat yang sama, Yao Ling dan yang lainnya mengerutkan kening. Bukankah keberuntungan Mu Chen terlalu buruk? Dia benar-benar terpilih berurusan dengan orang paling sulit di antara senior lainnya. Menilai dari individu-individu di sini, satu-satunya yang bisa bertarung melawan Anran mungkin hanyalah Luoli. Meskipun mereka cukup terkejut ketika Mu Chen mengalahkan Si Jingtian, Anran jauh lebih kuat daripada Si Jingtian. Level Shenpo tahap tengah. Di langit, selusin senior terkejut ketika mereka menatap Mu Chen. Mereka tidak bisa menahan tawa, ini sangat menarik. Bukankah bocah ini terlalu lemah? Lagi pula, bukankah dia terlalu sial? Di bawah banyak tatapan, Mu Chen tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar bernasib buruk. Di sebelah Mu Chen, Luoli menatap Mu Chen dengan ekspresi yang cukup khawatir. Dia bisa merasakan betapa rumitnya senior yang dikenal sebagai Anran ini. Adapun Anran, dia menatap Mu Chen tanpa emosi dan berkata, "Kamu nyerah saja. Aku tidak ingin membuang waktu. Mungkin kamu bisa bertanya pada gadis di samping kamu. Jika dia mau bertarung melawanku, aku akan mengizinkanmu untuk bertukar dengannya. Di tempat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa bertarung melawanku." Mendengar ini, Luoli mengangkat alisnya sejenak. Lalu, dia menatap Mu Chen dengan ragu-ragu. Meskipun anak laki-laki di depannya hangat dan lembut seperti sinar mentari pagi, dia memiliki kebanggaan yang kuat di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak ingin tindakannya melukai harga dirinya, yang tampaknya sangat diperhatikan oleh anak laki-laki itu. Mu Chen memandang Luoli, yang ragu-ragu berbicara. Kemudian, dia tersenyum tipis dan mencengkeram sinar merah yang memudar. "Jika bukan karena Yang Hong, aku tidak keberatan membiarkanmu menggantikanku dalam hal ini. Bagaimanapun, yang terbaik adalah jika aku bisa fokus pada hal-hal yang sedikit lebih rumit." Luoli sedikit mengangguk. Dia mengerti arti di balik kata-katanya. Jika tidak ada Yang Hong, dia akan mundur. Tapi karena Yang Hong telah mencapai hasil terbaik di dunia becang lainnya. Karena Mu Chen telah mengalahkan Yang Hong di jalan spiritual, Mu Chen yang sombong tidak akan membiarkan dirinya menjadi lebih buruk daripada Yang Hong. Semoga berhasil. Luoli berkata dengan lembut. Mu Chen mengangguk sebelum mengangkat kepalanya. Dia tersenyum pada senior sedingin es yang dikenal sebagai Anran, tidak perlu bertukar. Aku yang akan bertarung. Tolong beri aku bimbinganmu, senior. Anran mengerutkan kening sejenak saat dia menatap Mu Chen. Kemudian, dia menjawab dengan dingin, untuk menjaga sedikit muka, "Kamu menantang lawan yang kamu tahu tidak akan bisa menang? Tindakan ini benar-benar bodoh. Terkadang, yang terbaik adalah bertahan sementara." Siswa baru kali ini benar-benar mengecewakan. Di aula, banyak siswa menggertakkan gigi ketika mereka mendengar nada merendahkannya. Namun, mereka tidak berani berbicara kembali. Namun, Mu Chen tersenyum lembut pada penampilan Anran yang dingin namun indah dan menjawab, "Senior An. Izinkan aku untuk berbicara terus terang, ketika aku belajar bagaimana cara untuk bertahan hidup, mungkin kamu masih belajar cinta-cintaan sambil menonton drakor." Pada saat ini, aula langsung menjadi sunyi. Bahkan selusin senior melebarkan mulut mereka dan menatap tercengang pada bocah di bawah mereka. Bukankah bocah ini terlalu menakjubkan? Dia benar-benar berani memprovokasi Anran? Pria tua berambut putih itu juga tersenyum saat dia menatap Mu Chen. Namun, dia tidak ikut campur dalam pembicaraan itu. "Apa katamu?" Ekspresi Anran benar-benar dingin saat dia menatap Mu Chen. Dadanya sedikit naik, dan tampak jelas bahwa dia menekan amarahnya. Kemudian, dia bergerak dan muncul di depan Mu Chen. Pada saat itu, fluktuasi energi spiritual yang kuat menyelimuti tubuh Mu Chen.
Senior. Setiap orang berhak berbicara di lokasi ini. Karena kamu mengejek semua siswa di sini, kami juga memiliki hak untuk membalasmu. Luoli mengambil setengah langkah ke depan dan memblokir fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuh Anran. Anran menatap Mu Chen dengan kejam dan berkata, memang benar bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbicara. Namun, mereka juga harus membayar harga karena bersikap menantang. Aku berharap bahwa kekuatan kamu dapat menyamai kemampuan mulutmu. Kalau tidak, aku akan benar-benar memandang rendahmu. Terima kasih senior atas pengingatmu. Mu Chen tersenyum tipis. Karena pihak lain bersikap kasar dan memaksa, dia tidak repot-repot bersikap terlalu sopan. Old Bai, mari kita mulai. Kata Anran dingin. Di langit, Old Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, apakah semua orang sudah siap? Sementara kata-katanya memudar, dia memperhatikan bahwa tidak ada yang menolak. Jadi, dia melambaikan lengan bajunya dan banyak lampu turun. Mereka mendarat langsung dan menyelimuti para senior, Mu Chen dan siswa baru lainnya. Cahaya itu juga menyelimuti Anran. Dia menatap Mu Chen dengan dingin sejenak sebelum menutup matanya dengan erat. Dia sudah berencana mengajarkan pelajaran kepada pemula yang dikenal sebagai Mu Chen. Dia berani bertindak sombong dan hanya memiliki kekuatan menyedihkan seperti itu? Apakah dia benar-benar percaya bahwa tempat ini adalah akademi spiritual yang lemah dan tak berdaya seperti yang dia kunjungi sebelumnya? Seleret desir. Begitu lampu memudar, Mu Chen dan tubuh lainnya tiba-tiba menghilang juga. Ini membuat semua orang di aula benar-benar terpana. Namun, layar besar cahaya segera muncul di langit. Di dalam layar cahaya, banyak tokoh muncul. Mereka adalah orang-orang yang menghilang. Jadi mereka benar-benar bisa mengandalkan layar cahaya ini untuk melihat pertempuran yang akan datang. Banyak tatapan memfokuskan diri pada layar cahaya. Kemudian, mereka mulai mencari dua sosok. Alih-alih pertempuran di mana hasilnya jelas, itu jelas bahwa mereka ingin melihat bagaimana Mu Chen akan berhadapan dengan senior terkuat di antara kelompok. Apakah itu akan menjadi pembantaian di mana Mu Chen dikalahkan dengan menyedihkan atau akankah itu mirip dengan pertempuran sebelumnya di mana dia benar-benar membalikkan situasi melawan Xi Jingtian? Kerumunan terus menatap layar dengan mata penuh harapan. Ketika Mu Chen membuka matanya, dia berada di dalam aula yang luas dan kosong. Aula ini tidak sebesar tempat sebelumnya. Tetapi yang lebih penting, itu benar-benar kosong seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Oi anak baru, apakah kamu siap untuk membayar harga dari apa yang kamu katakan sebelumnya? Sebuah suara dingin sedingin es terdengar di depannya. Mu Chen mengalihkan pandangannya dan memperhatikan bahwa Anran menatapnya dengan dingin. Senior. Tidak ada pria yang akan menyukai wanita yang dingin seperti ini. Mu Chen tersenyum tak berdaya dan menjawab. Bahkan sekarang, kamu masih berani berbicara kembali kepadaku. Tatapan dingin diproyeksikan dari mata Anran. Dia menggigit giginya dengan marah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa membuatnya marah. Karena senior ini tidak suka apa yang aku katakan. Mu Chen tersenyum saat matanya langsung berubah tanpa emosi. Ayo bertarung. Begitu kata-kata ini diucapkan, Mu Chen bergegas ke depan. Dia telah mengaktifkan langkah bayangan ke batasnya dan berubah menjadi banyak bunsin patah-patah. Pada saat yang sama, angin yang dihasilkan dari jari-jarinya seperti kilat saat menikam dengan keras ke arah Anran. Anran tertawa dingin dan tidak menghindari serangan Mu Chen. Sebaliknya, energi spiritual yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Dengan hanya dampak energi spiritual, dia benar-benar mendorong Mu Chen. Kesenjangan antara fase tengah level Shenpo dan Rongtian terlalu besar. Dengan hanya kemampuan seperti itu, kamu benar-benar berani bertindak sombong. Mata Anran benar-benar dingin ketika dia berbicara, gunakanlah kekuatan penuhmu. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang lagi. Pagoda Faja. Mu Chen tidak ragu sama sekali karena energi spiritual hitam gelap meletus keluar dari tubuhnya.
Saat dia memukul dengan telapak tangannya, tangan hitam gelap terbentuk di langit. Ukiran menara emas muncul dan menghilang di tangan ketika berusaha menekan Anran. Terhadap lawan seperti itu, serangan biasa akan sama sekali tidak berguna. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Ini setidaknya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Anran menatap telapak hitam pekat, yang memiliki penindasan energi spiritual yang kuat, dan mendengus. Kemudian, dia mendorong dari tanah dan langsung menuju ke arah telapak tangan hitam gelap. Energi spiritual meletus dari tangannya yang ramping dan membentuk tombak panjang. Segera memberikan suasana yang luar biasa. Tombak penghancur roh. Teriakan dingin keluar dari mulut Anran saat dia mengayunkan lengannya yang ramping. Tombak panjang yang dibentuk oleh energi spiritual melintas saat itu menjadi pilar cahaya. Setelah itu, ia merobek langit dan bertabrakan keras dengan telapak tangan. Gelondang. Gelombang kejut energi spiritual yang kuat dipancarkan dan langsung mendistorsi udara. Segera setelah itu, mata Anran menjadi dingin. Kemudian, mata Anran berubah kejam saat energi spiritual keluar dari tubuhnya. Jediar ledakan. Cahaya yang menyilaukan bertabrakan dengan tangan hitam dan retakan segera muncul. Pada akhirnya, tangan hitam itu telah hancur total. Pagoda Vajra yang telah dibentuk Mu Chen akhirnya dihancurkan secara paksa oleh orang lain. Ini adalah perbedaan kekuatan. Anran bergerak dan berdiri di langit. Mata dinginnya menatap Mu Chen. Tapi ketika dia hendak mencibir dan mengejek Mu Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Ini karena dia memperhatikan bahwa tubuh Mu Chen tetap tidak bergerak sepanjang pertukaran sebelumnya, namun di langit di atas, cahaya keemasan yang kuat meletus. Saat lampu terkondensasi, itu membentuk formasi diagram yang besar dan kompleks. Formasi spiritual. Sedikit kejutan akhirnya muncul di mata Anran. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang hebat yang dipancarkan dari formasi spiritual. Menilai dari fluktuasi, itu sudah dekat dengan level Rongtian. Jadi orang ini juga adalah master formasi spiritual peringkat 2? Tidak heran dia berani bertindak sesombong ini ketika dia masih di tahap tengah level Shenpo. Anran akhirnya mengerti mengapa Mu Chen bertindak seperti yang dia lakukan sebelumnya. Namun, dia hanya mencibir menanggapi formasi spiritual. Setelah semua, untuk bertarung melawan pendekar level Rongtian, akan membutuhkan setidaknya master formasi spiritual peringkat 3. Saat ini, Mu Chen masih cukup jauh dari itu. Pada saat ini, Mu Chen memuntahkan udara putih dari mulutnya. Mata hitamnya memfokuskan diri pada Anran saat dia mengganti segel tangan. Kemudian, tangisan teredam terdengar. Formasi naga gajah. Mengaum roar. Pada saat ini, suara naga dan gajah bergema keras ketika energi spiritual yang kuat melonjak. Di dalam aula, banyak siswa baru terkejut ketika mereka menatap layar cahaya di mana Mu Chen sedang ditampilkan. Meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama dengan Mu Chen, mereka masih bisa merasakan betapa kuatnya formasi spiritual yang diaktifkan oleh Mu Chen. Tetapi bahkan jika formasi spiritual itu kuat, apakah itu benar-benar cukup untuk mengalahkan Anran yang berada di level Rongtian? Mengaum roar. Raungan memekakkan telinga terdengar di aula luas dan kosong dari naga dan gajah. Pada saat itu, seluruh aula bergetar sebagai fluktuasi energi spiritual yang hebat yang dipancarkan dari formasi spiritual raksasa di atas Mu Chen. Formasi naga gajah. Kilatan cahaya melonjak melalui mata Mu Chen saat ia mengubah segel tangannya. Pada saat yang sama, formasi spiritual besar bergetar. Kemudian sinar cahaya keemasan gelap melonjak dan membentuk naga dan gajah yang berlari kencang. Ketika mereka berlari melewati langit yang kosong, tekanan kuat meletus ke arah Anran. Sementara Anran berdiri di udara dan menatap naga emas dan gajah, energi spiritual yang lebat menyembur keluar dari tangannya saat dia menyerang ke arah itu. Telapak penghancur kesetiaan. Begitu Anran menyerang naga emas dan gajah, udara di depannya tampak terdistorsi.
Energi spiritual yang lebat berkumpul dan terbentuk menjadi sebuah telapak cahaya saat itu menghantam naga emas dan gajah yang mendekat. Makdor-makdor ledakan. Dua serangan bertabrakan, dan gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan langsung dipancarkan. Penekanan naga gajah. Mu Chen berkata dengan lembut. Naga emas dan gajah dengan cepat berubah menjadi piringan emas dengan naga dan gajah yang menutupinya. Kemudian, dengan ledakan keras, itu benar-benar menghancurkan telapak cahaya saat menerjang ke arah Anran. Sayatan gelombang pasang. Mata Anran tetap dingin saat serangan Mu Chen mendekatinya. Energi spiritual yang tebal berkumpul di tangannya dan membentuk bilah cahaya seperti gelombang. Kemudian, saat dia mengayunkan tangannya ke bawah, bilah cahaya mengalir keluar dan memotong cakram emas. Suara gelondang-gelondang logam terdengar saat bertabrakan. Pada akhirnya, bilah cahaya sebenarnya membagi cakram emas menjadi dua bagian. Keributan langsung terdengar dari siswa baru di aula raksasa. Anran benar-benar terlalu kuat. Selain itu, dia memiliki banyak seni spiritual yang kuat. Meskipun kekuatan formasi spiritual yang diatur oleh Mu Chen mengandung kekuatan yang luar biasa, dia mampu menghancurkannya sepenuhnya. Seleret desir. Sementara siswa baru fokus pada pertandingan antara Mu Chen dan Anran. Di sisi arena lain, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar ke aula. Setelah itu, dua sosok muncul dari dalam sinar cahaya dan semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah itu. Mereka memperhatikan bahwa Luoli dan seorang senior, yang memiliki ekspresi memerah, telah muncul kembali di aula. Terima kasih untuk pertempurannya, senior. Luoli menatap bocah itu dengan pipi yang memerah saat dia berbicara dengan lembut. Mendengar ini, bocah itu tiba-tiba tertawa getir. Siapa yang akan tahu bahwa gadis cantik ini benar-benar sekuat ini? Dengan kekuatan level Rongtiannya, tidak heran kalau Anran mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengannya. Luoli benar-benar memenangkan ini dengan cepat. Para siswa baru pulih dari keterkejutan dan berseru dengan suara keras. Kemudian, mereka menatap kaget pada gadis berpakaian hitam yang memiliki tubuh langsing. Namun, mata yang terakhir tetap tenang dan benar-benar mengabaikan pandangan semua orang. Dia hanya mengangkat wajahnya yang indah dan menatap beberapa layar yang terbuat dari cahaya sampai akhirnya mendarat di layar tempat Mu Chen berada. Sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Brang! Tubuh Anran muncul di depan tubuh Mu Chen saat tangannya berisi fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Itu tanpa ampun menuju dada Mu Chen. Namun, itu sepenuhnya diblokir oleh lengan yang terakhir. Suara teredam terdengar dan fluktuasi energi spiritual dipancarkan dari tempat itu. Tubuh Mu Chen langsung dikirim terbang dan kakinya meluncur di tanah selama beberapa ratus meter sampai dia akhirnya stabil. Jelas bahwa lengannya sedikit mati rasa. Pada saat itu, mata Mu Chen berubah sedikit serius. Ini adalah kedua kalinya dia bertarung melawan pendekar level Rongtian yang sebenarnya. Pertama kali secara alami melawan Liu Jingshan. Namun, dia hanya di tahap Linglun saat itu. Kesenjangan di antara mereka berdua benar-benar tak terlukiskan. Karena itu, dia hanya bisa bertarung melawannya setelah meminjam kekuatan Tante Jiuyu. Namun demikian, harga yang dia bayar adalah bahwa dia harus jatuh pingsan selama hampir setengah bulan. Saat ini, jelas bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia masih bisa melawan balik kekuatan di tingkat itu, meskipun dia benar-benar kewalahan. Jika dia ingin mengalahkan Anran, itu tidak cukup hanya dengan metode ini. Tubuh Anran berubah menjadi sosok cahaya sekali lagi saat dia bergegas ke arahnya. Tawa dingin terdengar saat dampak energi spiritual ganas lainnya menyelimuti Mu Chen. Tubuh Mu Chen gemetar sedikit sebelum ia mundur dengan cepat kembali menggunakan bayangan buram. Hanya setelah dia menghindari serangan Anran, dia berani menghela nafas lega. Kesadarannya memasuki laut auranya dan melihat Tante Jiuyu yang sedang bermalas-malasan, segera membentangkan tangannya dengan api hitam saat duduk dengan nyaman di bunga mandala.
Jelaslah bahwa Tante Jiuyu saat ini telah mendapatkan kembali sedikit kekuatan setelah menyerap naga spirit Hail misterius dan esensi jiwa api geosentris Japalura. Tidak hanya warna pada tubuhnya menjadi lebih dalam, bahkan api hitam yang menyelubungi tubuhnya telah menjadi jauh lebih padat. Kamu seharusnya tidak membutuhkan kekuatanku melawan lawan seperti itu, kan? Tante Jiuyu berkata dengan malas, selain itu, aku tidak ingin menyerang karena aku masih memiliki banyak energi spiritual yang belum dicerna. Aku datang ke sini hanya untuk mendapatkan kekuatan milikku. Mu Chen menjawab dengan cepat. Setelah ikatan garis darah, sampai batas tertentu, sebagian dari kekuatan Tante Jiuyu miliknya juga. Dia bisa dengan mudah menggunakannya seolah itu miliknya. Pada saat yang sama, sebagian dari kekuatannya dapat digunakan oleh Tante Jiuyu. Namun, terbukti bahwa tante-tante siluman ini tidak peduli dengan kekuatannya saat ini. Ini adalah salah satu manfaat dari ikatan garis darah. Tentu saja, kekuatan yang bisa dia gunakan dengan bebas tidak dapat membandingkan kekuatannya dengan serangan habis-habisan yang telah dilakukan oleh Tante Jiuyu saat itu terhadap binatang spiritual peringkat surga. Namun, itu sudah cukup baginya sekarang. Tidak apa-apa. Tante Jiuyu perlahan menutup matanya saat berbaring malas di bunga mandala. Energi spiritual hitam meletus dari tubuhnya seperti api ketika menyembur ke dalam roh kecil yang duduk di atas roda cahaya energi spiritual. Kenapa kamu menjadi diam? Apa karena kamu akhirnya menyadari perbedaan kekuatan kita? Anran mencibir saat dia meningkatkan keganasan serangannya. Dengan mengandalkan kekuatan tahap awal level Rongtian, dia benar-benar menekan Mu Chen. Waktu bermain sudah berakhir. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Karena Anran memperhatikan bahwa Mu Chen telah berhenti berbicara, dia mulai merasa bosan juga. Energi spiritual di tangannya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Setelah itu, dia menembak jatuh ke arah Mu Chen untuk mengakhiri pertempuran. Blar! Tapi ketika dia memukul dengan tangannya, sedikit cahaya melintas di mata hitam Mu Chen. Kemudian, ujung bibirnya terangkat sedikit. Senior Anran. Bukan kebiasaan yang baik untuk bersukacita sepagi ini. Senyum sekilas muncul di wajah Mu Chen saat dia segera mengeluarkan pukulan. Pada saat ini, energi spiritual hitam gelap melonjak seperti banjir. Dalam energi spiritual, nyala api hitam naik ketika melepaskan panas yang luar biasa. Wiu blar ledakan. Angin yang dibentuk oleh tinju Mu Chen langsung bertabrakan dengan tangan Anran. Pada saat itu, gelombang kejut yang kuat meledak. Bahkan tanah di bawah kaki mereka runtuh karena kekuatan tabrakan. Saat gelombang kejut meledak keluar dan kerikil terbang kemana-mana, tubuh Mu Chen dan Anran bergetar sejenak sebelum mereka tertiup kembali dari keterkejutan. Di aula, siswa baru yang tak terhitung jumlahnya berseru keras. Mu Chen benar-benar memepet Anran dalam pertarungan langsung? Bukankah dia benar-benar ditekan sejak awal? Bocah itu cukup menarik. Saat ini, sebagian besar pertempuran telah berakhir dan banyak senior sudah muncul kembali di aula. Mereka menatap layar cahaya dan tercengang. Jelas bahwa mereka tidak berharap bahwa Mu Chen akan bisa melawan Anran sejauh ini. Di aula tempat pertempuran sedang berlangsung, Anran juga menstabilkan dirinya saat ekspresi dinginnya menunjukkan sedikit kejutan. Mu Chen bisa bertarung secara merata melawannya dalam pertempuran? Bagaimana ini mungkin? Anran melihat ke depan menuju Mu Chen. Tubuh Mu Chen sepenuhnya dibungkus dengan energi spiritual hitam gelap. Di permukaan energi spiritualnya, api hitam misterius melayang di sekitar saat mengeluarkan fluktuasi yang sangat berbahaya. Mengapa energi spiritualnya tiba-tiba meningkat sebanyak ini? Anran benar-benar bingung. Jika itu sebelumnya, Mu Chen bisa bertarung secara merata melawan fase akhir level Shenpo. Namun, Mu Chen saat ini sudah mencapai gerbang ke tahap Rongtian. Meskipun masih ada celah di antara mereka berdua, itu tidak mungkin baginya untuk menebusnya. Senior An, sekarang mari kita bertarung lagi. Mu Chen menatap Anran dan tersenyum.
Dalam mata hitamnya, nyala api hitam naik dan energi bergelombang di dalam tubuhnya langsung membuat darahnya mendidih. "Hei, seolah aku takut padamu." Meskipun Anran tercengang jauh di lubuk hati, dia masih menyeringai dengan mulutnya. "Seriat desir." Tepat ketika ejekannya memudar, suara seleret-seleret desir langsung terdengar. Banyak bayangan muncul dan tubuh Mu Chen sudah muncul di depannya seperti hantu. Kemudian, tinjunya yang dibungkus dengan asap hitam yang bergemuruh dengan cepat tumbuh di dalam mata Anran. "Telapak penghancur kesetiaan?" Anran bereaksi dengan cepat dan membalas dengan telapak tangan. Energi spiritual bergemuruh saat bertabrakan dengan sengit terhadap serangan Mu Chen. Blar! Gelombang energi spiritual yang terlihat seperti riak mengembang. Kedua energi spiritual saling berjalin satu sama lain ketika masing-masing mencoba untuk mengikis yang lain. Namun, wajah Anran sedikit berubah. Ini karena dia memperhatikan bahwa energi spiritual hitam gelap Mu Chen menyerbu dengan sombong ketika dua energi spiritual bertabrakan satu sama lain. Saat api hitam naik, bahkan energi spiritualnya benar-benar terbakar habis. "Apa-apaan ini? Itu bahkan bisa membakar energi spiritual." Anran terkejut. Begitu dia merasakan energi spiritualnya melemah, tubuhnya langsung bergerak ke langit. Pada saat ini, wajahnya berangsur-angsur berubah serius ketika dia menghembuskan napas. Setelah itu, energi spiritual di sekitar tubuhnya langsung meletus ketika elang biru es muncul di belakangnya. Setelah elang biru es muncul, fluktuasi energi spiritual yang kuat muncul juga. Tubuh elang biru es sepenuhnya ditutupi dengan baju besi es. Dari tubuhnya, ia melepaskan hawa dingin yang sepertinya membekukan udara. Mata Mu Chen berubah serius ketika dia melihat elang biru es di belakang punggung Anran. Itu. Di aula tempat para siswa baru berada, banyak orang menatap layar cahaya di mana pertempuran tampaknya telah mencapai klimaks. Pada saat ini, ekspresi para senior juga menjadi serius. Orang itu benar-benar berhasil memaksa Anran untuk memanggil elang laut garis emas utara. Itu adalah binatang spiritual peringkat surga di peringkat ke-65 di dalam catatan berbagai binatang. Siswa baru, yang hanya tampak seperti fase tengah tahap Shenpo, sebenarnya sekuat ini. Energi spiritual yang kuat berlari keluar dari tubuh Anran ketika elang biru es besar membentangkan sayap di belakangnya. Pada saat itu, udara tiba-tiba membeku dan hawa dingin yang menghancurkan memenuhi aula. Jika dibandingkan dengan udara dingin yang dipancarkan dari naga spirit Hail misterius, hawa dingin yang membeku ini jauh lebih parah. Untuk bisa memaksaku menggunakan elang laut garis emas utara, kamu bisa bangga dengan diri kamu sendiri bahkan jika kamu kalah. Meskipun Anran masih memiliki ekspresi dingin, matanya berubah cukup serius saat menghadapi Mu Chen. Tidak peduli apa yang terjadi, yang terakhir telah mengungkapkan kekuatan yang mengejutkannya. Selain itu, dia tidak lupa bahwa Mu Chen masih hanya di fase tengah tahap Shenpo. Jika dia maju ke Rongtian di masa depan, dia mungkin akan dengan mudah melampaui dirinya. Karena Anran selalu percaya bahwa kekuatan adalah segalanya, dia menarik penghinaan yang dia miliki setelah menyadari sepenuhnya kekuatan Mu Chen. Dia akhirnya mengenalinya sebagai lawan yang setara dengannya. Kalau begitu tolong beritahu aku senior. Namun, aku belum mau menyerah. Mu Chen merasakan kekuatan bergelombang di dalam tubuhnya dan menjawab dengan penuh semangat. Kekuatan ini memberinya dorongan untuk berteriak ke langit, seolah-olah dia akhirnya ingin bertarung dengan serius melawan seseorang. Anran mendengus dan cahaya biru dingin keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, elang biru es mengepakkan sayapnya. Segera setelah itu, tubuh Anran perlahan menyatu dengan elang biru es. Selup! Ketika dia sepenuhnya bergabung dengan elang biru es, ketajaman yang luar biasa langsung meletus di mata elang. Pada saat ini, elang biru sedingin es itu tampak hidup. Ia menangis ke langit ketika banjir energi spiritual dilepaskan dari tubuhnya. Ura! Lapisan es mulai terbentuk di dekat lingkungan elang biru es. Bahkan kelembaban di udara benar-benar beku. Mengikuti tangisan es yang dipancarkan dari tubuhnya, elang biru es mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Lapisan es terus tumbuh tanpa henti dari dalam tubuhnya.
Dari kejauhan, itu tampak seperti patung es yang hidup. Namun, patung es khusus ini sangat berbahaya. Sayap beku. Ketika tubuh elang biru es benar-benar diselimuti oleh es, itu mengepakkan sayapnya dan pilar yang menyilaukan, es terbentuk dan turun ke bawah menuju Mo Chen. Blar! Ketika serangan mengerikan ini turun dari atas, udara seolah meledak. Dingin memenuhi udara, lapisan-lapisan es terbentuk ketika menukik ke bawah, menciptakan jalan dingin di belakangnya. Semua orang bisa merasakan betapa mengerikan serangan perkasaan Ran. Seolah-olah makhluk ganas dari laut utara yang membawa dingin tak berujung bersamanya, telah turun ke dunia. Mo Chen mengangkat kepalanya, dan mata hitamnya mencerminkan elang biru es yang menakutkan. Namun, tidak sedikit pun rasa takut dapat ditemukan di matanya. Sebaliknya, api yang mengamuk di dalam matanya membakar dengan lebih cepat. Mari kita bertarung dengan sungguh-sungguh kalau begitu. Senyum di wajah Mo Chen tiba-tiba berubah sedikit nakal. Dia menginjak tanah saat dia melesat ke depan. Energi spiritual gelap hitam menyembur keluar seperti api dan menyelubungi tubuhnya. Tiba-tiba, energi spiritual hitam gelap meluas secara eksponensial. Dari jauh, hanya asap hitam yang bergegas ke langit yang bisa terlihat. Setelah bangun, ekor cahaya yang panjang dan gelap terbentuk. Pada saat ini, energi spiritual bergemuruh di seluruh area itu dengan sangat kuat. Kedua sosok cahaya saling berhamburan di dalam aula besar dan bertabrakan satu sama lain dengan sengit. Di aula tempat siswa baru berada, banyak dari mereka benar-benar terkejut ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Mereka tidak pernah berharap bahwa Mo Chen akan memilih untuk melawan serangan kuat An Ran secara langsung daripada menghindari serangannya. Pada saat ini, Yo Ling dan yang lainnya juga telah menyelesaikan pertempuran mereka. Mereka juga menatap dengan serius ke layar cahaya. Kekuatan yang ditampilkan oleh Mo Chen juga benar-benar mengejutkan mereka. Meskipun menilai dari kekuatannya, dia hanya tampak seperti fase tengah level Shenpo. Dia menunjukkan kekuatan yang menyaingi atau bahkan melampaui apa yang mereka miliki. Kedua bersaudara, Xi Jingtian dan Xi Hao, keduanya menjadi muram setelah melihat ini. Jelas bahwa kekuatan yang diungkapkan oleh Mo Chen jauh lebih kuat daripada sebelumnya, ketika dia menghadapi Xi Jingtian. Tidak peduli apapun ukuran yang kamu miliki, tidak mungkin bagimu untuk mendapat keuntungan melawan level Rongtian jika kamu bertarung langsung melawan mereka. Saudaramu, semoga beruntung. Mo Ling dan yang lainnya, dengan tinju mereka mengepal erat, tampak sangat gugup ketika mereka menatap api hitam menyala di layar cahaya. Makdor ledakan. Di bawah banyak tatapan gugup, lampu hitam dan biru itu seperti meteorit saat mereka bertabrakan dengan sengit di dalam aula pertempuran. Dingin yang luar biasa mengalir dari dampak dan embun beku bahkan membentuk lapisan es di tubuh Mo Chen. Bahkan api hitam pekat tampaknya ditekan olehnya. Dalam sekejap, api hitam muncul di dalam tubuh Mo Chen. Geraman pelan sepertinya datang dari dalam tenggorokannya. Kemudian, energi spiritual hitam pekat dicampur dengan api hitam meledak keluar dari tubuhnya. Lapisan es di tubuhnya langsung meleleh menjadi ketiadaan. Los! Pada saat itu, tangisan yang jelas juga terdengar dari dalam tubuh Mo Chen. Tangisan ini dipenuhi dengan kebanggaan dan martabat seolah-olah itu adalah raja dari semua siluman burung. Begitu teriakan ini terdengar dari Mo Chen, elang biru es bergetar sejenak. Meskipun sudah tertelan, masih bisa merasakan penindasan yang datang dari dalam tubuh Mo Chen. Energi spiritual hitam terkonsentrasi pada permukaan tubuh Mo Chen. Segera dia mengambil bentuk burung raksasa dengan sayap hitam. Saat burung raksasa itu merentangkan sayapnya, nyala api hitam keluar. Blar! Energi spiritual hitam gelap yang sombong terbentuk menjadi burung hitam misterius saat menerjang maju. Api hitam gemuruh yang keluar darinya langsung melelehkan hawa dingin dari elang biru sedingin es. Horor akhirnya memenuhi mata elang biru es. Bahkan An Ran bisa mendeteksi panas terik yang menyerbu ke arahnya. Panas ini langsung membuat energi spiritual di dalam tubuhnya mendidih seolah-olah itu sedang dibakar. Pecah! Sedikit rasa dingin melintas di mata Mo Chen saat dia berteriak dengan dingin. Kemudian, ledakan keras terdengar. Jediar ledakan.
burung hitam ilusi yang sedang diselimuti oleh api hitam mengepakkan sayapnya. Segera setelah itu, nyala api melonjak dan menghancurkan lapisan baju besi es pada burung biru es. Pada akhirnya, burung hitam berubah menjadi cahaya hitam dan menembus burung biru es. Api hitam melesat seperti asap. Namun, elang biru es di belakangnya dipenuhi retakan. Pada akhirnya, benda itu meledak dan tubuh Anran muncul saat lampu biru berkelap-kelip di langit. Pada saat yang sama, wajah Anran dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Energi spiritual hitam gelap pekat di sekitar tubuh Mu Chen juga perlahan memudar. Meskipun dia agak pucat, matanya masih sangat cerah. Di dalam aula, dua sosok cahaya tiba-tiba muncul dan menyelimuti Mu Chen dan Anran. Saat cahaya menghilang, kedua sosok itu juga menghilang dari aula. Di dalam aula siswa baru, semua orang melebarkan mata mereka ketika mereka menatap layar cahaya yang memudar. Seluruh aula benar-benar sunyi dan semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak bisa percaya bahwa Mu Chen benar-benar menghancurkan serangan menakutkan Anran. Luar biasa. Yo Ling dan yang lainnya juga menghela nafas. Sedikit kekaguman bisa terdengar dalam suara mereka. Meskipun mereka telah berperang melawan Mu Chen di jalan spiritual, mereka tidak menanggung dendam terhadap satu sama lain saat mereka melewatinya. Oleh karena itu, mereka tidak mengalami betapa menakutkan keberadaan Mu Chen. Mereka hanya bisa merasakan bahwa Mu Chen luar biasa dari peristiwa yang terjadi kemudian. Dan sekarang, mereka dapat secara pribadi menyaksikan dan merasakan tekanan yang dipancarkan bocah tampan itu. Ekspresi kedua saudara si berubah jelek. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Jelaslah bahwa mereka masih dipenuhi dengan kejutan. Bahkan dengan bergabung bersama satu sama lain, nyaris mustahil bagi mereka untuk menang melawan serangan Anran dari sebelumnya. Namun, Mu Chen mampu melakukannya, dan hanya pada tahap pertengahan level Shenpo. Mereka tidak mengerti bagaimana Mu Chen berhasil melakukan ini, tetapi ini tidak menghentikan rasa takut muncul di dalam hati mereka. Demonstrasi Mu Chen akhirnya membuat mereka mengerti bahwa jika dia telah diusir dari jalan spiritual di tengah kompetisi. Bahkan jika dia tidak menerima pemberdayaan jalan spiritual, dia masih petaka darah yang ditakuti oleh para jinius yang tak terhitung jumlahnya di jalan spiritual. Haha, saudaramu menang. Adapun Mo Ling dan yang lainnya, mereka segera bersorak. Sun Er bahkan menepuk tangan lembut dan putihnya saat kesenangan melintas di wajah mungilnya. Luo Li, di sisi lain, hanya tersenyum lembut. Alisnya seperti bulan sabit saat sedikit kebahagiaan dan kebanggaan muncul di matanya yang jernih. Bocah yang sering dipikirkannya jauh di lubuk hatinya memang luar biasa. Di aula, dua sinar cahaya turun dan Mu Chen dan Anran muncul dari dalam. Ekspresi dingin yang terakhir telah memudar, alih-alih, yang menggantikannya adalah wajah yang penuh dengan emosi yang kompleks. Dia menatap Mu Chen sebelum dia memandang ke Old Bai dan berkata, "Aku kalah." Di samping, para senior diam-diam tersenyum ketika mereka mendengar ini dan mengarahkan pandangan mereka ke arah Mu Chen. Bocah ini benar-benar tidak biasa. Dia justru membuat Anran mengaku kalah. Tampaknya ada beberapa individu yang kuat dalam kelompok siswa baru ini. Hanya dengan saling bertukar pandang, para senior dapat mengatakan bahwa setiap orang dari mereka memikirkan hal yang sama. Old Bai menyeringai saat dia mengangguk. Tatapannya juga menyapu tubuh Mu Chen saat dia tersenyum, ada sesuatu yang menarik di dalam tubuh orang ini. Mu Chen tersenyum menanggapi, tetapi tidak menjelaskan apapun. Meskipun dia tidak berusaha menyembunyikan keberadaan Tante Jiuyu, tidak perlu mengungkapkannya. Lagi pula, nama Tante Siluman Burung Jiuyu terlalu terkenal. Selain itu, Tante Jiuyu dalam tubuhnya memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat ilahi. Setelah berhasil dalam evolusinya, posisinya akan langsung membaik karena akan menjadi binatang ilahi kuno yang asli. Ini hadiahmu. Old Bai menjentikan jarinya, dan kartu kristal di tangan Mu Chen langsung menjadi cerah. Awalnya 1100 nilai poin spiritual tiba-tiba menjadi 6100. Oke, sekarang tantangan semua orang telah selesai, selanjutnya. Old Bai tersenyum sedikit dan melambaikan lengan bajunya. Udara di belakangnya langsung terdistorsi dan dengan cepat, pintu perunggu besar muncul dari udara tipis.
Kemudian, pintu raksasa itu perlahan terbuka. Akademi Beichang menyambut setiap orang. Pada saat ini, semua siswa menatap penuh semangat ke pintu perunggu yang terbuka. Bahkan Mo Chen bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Setelah semua ini, Akademi Beichang adalah tanah suci untuk berkultivasi dalam hati banyak pemuda. Dan akhirnya, pintunya terbuka untuk mereka.